Ketahanan pangan. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, harus terjamin ketersediaannya. Indonesia belum mampu mencapai swasembada pangan. Beberapa komoditas pangan menjadi strategis di dalam negeri, penuh ketidakstabilan dan ketidakpastian. Tidak mungkin mengandalkan dari pasar dunia. Sistem ketahanan pangan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 1996, kondisi terpenuhi pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari ketersediaannya pangan yang cukup, jumlah dan mutu, aman, merata, dan terjangkau. Sasarannya, ketahanan pangan RT dan swasembada pangan komoditi, pemenuhan dengan produksi dari dalam negeri, dan sistem pangan ditentukan sendiri. Indikator ketersediaan pangan tersedia cukup, volume, keragaan, mutu, dan aman dikonsumsi. Kedua, distribusi pasokan pangan merata ke seluruh wilayah, harga stabil dan terjangkau. Ketiga, konsumsi, RT mampu mengakses pangan dan konsumsi sesuai kaidah gizi dan kesehatan. Keragaan. Tabel yang pertama ini merupakan ketersediaan produksi beberapa komoditas pangan penting yang pada tahun 2000 sampai 2005. Kemudian pada tabel ini merupakan ketersediaan energi dan produksi untuk dikonsumsi pada tahun 2000 sampai 2005. Distribusi. Sarana prasarana, jalan, pelabuhan, biaya angkutan, keamanan jalur distribusi dari pungutan, sarana distribusi pangan, pasar, sarana penyimpanan, pengolahan. B. Stabilitas harga, cenderung stabil kecuali untuk daging sapi dan cabai merah. Konsumsi, kondisi makro dari sisi kuantitas dan kualitas. Jumlah energi yang dikonsumsi tahun 2005 adalah 1997 kcal per cup per hari. Jumlah protein yang dikonsumsi tahun 2005 adalah 55,27 gram per cup per hari. Kondisi mikro. 1. Jumlah penduduk miskin tahun 2005 adalah 39,5 juta jiwa, 17,75% jauh lebih besar daripada tahun 2004 adalah 36,1 juta jiwa, 16,7%. Rentan terhadap kerawanan pangan. 2. Gizi buruk pada balita tahun 2004 19,37%, kurang dari tahun 2003 adalah 27,5%. Masalah strategis ketahanan pangan. Ketersediaan pangan. Kapasitas produksi pangan nasional semakin terbatas karena peningkatan penduduk dan aktivitasnya. Berlanjutnya konversi lahan pertanian ke non-pertanian, menurunnya kualitas dan kesuburan lahan karena kerusakan lingkungan, terbatasnya penyediaan air untuk produksi pangan persaingan, penggunaannya dengan pemukiman dan industri, rusaknya prasarana pengairan sekitar 30%, 10% proporsi kehilangan hasil pada proses produksi, penanganan hasil dan pengolahan. Distribusi pangan. Belum memadainya prasarana distribusi darat dan antar pulau untuk menjangkau seluruh konsumen, belum berperannya lembaga pemasaran hasil pertanian, masalah keamanan jalur distribusi dan pungutan yang mungkin timbul. Konsumsi pangan. Konsumsi beras per kapita masih tinggi. 141 kg per tahun terdiri atas RT 120 kg per kap per tahun, industri pengolahan 21 per kap per tahun. Diversifikasi belum memberikan hasil karena Indonesia pangan belum tergolong pengembangan pangan karbohidrat dan non-beras. Batasnya pengetahuan masyarakat tentang pola konsumsi pangan dan gizi seimbang. Perubahan budaya dengan peningkatan porsi makanan jadi berbaris tepung, gandum, dan makan di luar rumah. Strategi mewujudkan ketahanan pangan, membangun ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan,
memenuhi pangan bagi kelompok miskin dengan pemberian bantuan langsung. Kebijakan menjamin ketersediaan pangan, menetap pertahanan dan tata ruang atau wilayah, pengembangan cadangan pangan, mengembangkan sistem distribusi yang paling efisien, menjaga stabilitas harga pangan, meningkatkan aksesibilitas RT terhadap pangan, melaksanakan diversifikasi pangan, dan meningkatkan mutu dan keamanan pangan.